Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kita masih melanjutkan pelajaran bahasa Arab dari buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab, Dasar-dasar Ilmu Nahwu dan Tasrif. Kita akan mempelajari bab 16. Bab 16 ini adalah i'rab rafa pada isim. Sebenarnya bab ini adalah rangkuman dari bab-bab sebelumnya. Karena masing-masing isim yang mengalami rafa yang akan dijelaskan, ini sudah pernah kita kaji pada bab-bab sebelumnya. Isim yang mengalami rafa, yang pertama mubtada, yang kedua khabar. Ini dibahas di bab 4. Yang ketiga fa'il, ya, fa'il bab 8 juga sudah dibahas. Yang keempat naibul fa'il. Ini sepertinya di bab 9, ya. Itu ada. Nomor 5 khabar inna dan isim kana. Ini sepertinya di bab 11, ya. Tentang nawasikh. Inna dan saudara-saudaranya, kana dan saudara-saudaranya, dhanna dan saudara-saudaranya ada di bab sebelumnya. Kemudian yang ketujuh tawabi' pada isim yang marfu', da'at, taukid, badal dan ataf. Ini juga sepertinya telah dibahas di bab 14. Nah, tapi bab ini sekedar rangkuman dan merangkum beberapa hal yang telah dibahas di bab sebelumnya. Itu juga merupakan metode yang dibahas dalam buku-buku nahwu seperti Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Nah, ada bab tersendiri yang merangkum beberapa pembahasan yang telah dikaji di bab sebelumnya. Bab ini adalah rangkuman sekaligus menambah beberapa latihan-latihan atau contoh-contoh yang diharapkan semakin memudahkan pembaca atau pemirsa untuk memahami. Nah, kita mulai dari mubtada khabar. Bagi yang ingin kembali memurajaah penjelasan tentang mubtada khabar secara lebih mudah, bisa melihat bab 4 sebelumnya. Di bab ini kita akan melanjutkan kajian tentang mubtada khabar, namun dengan istilah-istilah yang lebih teknis sesuai dengan istilah nahwu. Mubtada adalah isim yang mengalami rafa yang terlepas dari berbagai amil atau penyebab rafa secara lafadz. Nah, atau bisa disebut juga sebenarnya kalau tidak ada amil nasab dan amil jar, maka dia rafa kalau dia isim. Kalau dia fi'il, selama dia tidak ada penyebab nasab dan jazm, maka secara default, secara asal itu dibaca rafa. Nah, amil rafa secara lafadz seperti fi'il yang menyebabkan fa'il marfu', fi'il majhul yang menyebabkan naibul fa'il marfu' dan sebagainya. Nah, jadi mubtada adalah isim yang mengalami rafa yang terlepas dari berbagai amil penyebab rafa secara lafadz. Ini disebutkan dalam Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Apa amil rafa itu? Yang secara lafadz yaitu fi'il, kemudian fi'il majhul. Khabar adalah isim yang mengalami rafa yang disandarkan kepada mubtada. Contoh mubtada khabar, Zaidun qaimun.
Zaidun qa'imun. Seorang Zaid berdiri. Zaidun sebagai mubtada, qa'imun sebagai khabar. Contoh lain, az-zaidani qa'imani. Dua orang bernama Zaid berdiri. Az-zaidani adalah mubtada, qa'imani adalah khabar. Yang ketiga, contoh berikutnya adalah az-zaiduna qa'imuna. Para Zaid berdiri. Jadi az-zaidun itu artinya orang-orang yang bernama Zaid lebih dari dua orang. Jamak. Az-zaiduna. Qa'imuna. Berdiri. Nah, dan kita telah mempelajari bahwa khabar itu mengikuti mubtada dalam beberapa keadaan. Di antaranya jumlahnya, jumlah bilangannya. Kalau jumlahnya adalah mufrad, maka khabar juga mufrad. Jika tasniyah, maka khabar tasniyah, dua. Jika jamak, maka dia juga jamak. Khabar juga mengikuti mubtada dalam hal kalau dalam hal i'rab selalu rofa ya, selalu rofa, tidak mungkin i'rab yang lain. Nah, macam-macam mubtada. Mubtada terbagi menjadi dua macam, yaitu isim dhahir dan isim dhamir. Isim dhahir adalah yang menunjukkan pada nama tanpa qarinah. Qarinah berlaku untuk isim dhamir, yaitu pihak yang berbicara, mutakallim, yang diajak bicara, mukhatab, dan yang dibicarakan, ghaib. Nah, isim dhahir itu seperti nama orang, ya, itu isim dhahir. Lawan dari isim dhamir adalah isim dhahir. Kalau dhamir itu kata ganti. Dia seorang laki-laki, huwa, huma, hum, mereka banyak laki-laki, dan seterusnya. Sedangkan dhamir ada 12, yaitu ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Ya, ini tidak secara urut ya, tapi kalau mengikuti dhamir dalam urutan tasrif lugawi yang terkenal adalah huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Hanya saja di situ huma dan antuma disebut dua kali. Berlaku untuk laki dan perempuan. Kalau di sini hanya disebutkan masing-masing satu sehingga jumlahnya 12. Kalau disebut dua kali maka jumlahnya 14. Itu dalam tasrif lugawi. Bisa dilihat kembali di bab 7 tentang tasrif lugawi. Macam-macam khabar terbagi menjadi dua, yaitu satu kata atau tidak hanya satu kata. Khabar yang hanya terdiri satu kata seperti Zaidun qa'imun. Jadi qa'imun itu satu kata. Az-Zaidani qa'imani. Qa'imani ini juga hanya satu kata. Az-Zaiduna qa'imuna. Qa'imuna juga satu kata. Khabar yang tidak hanya satu kata terbagi menjadi 4 macam, yaitu jar majrur, dzaraf, keterangan waktu atau tempat, fi'il dan fa'il, mubtada bersama khabarnya. Nah, bahkan khabar itu juga bisa berupa jumlah, berupa kalimat sempurna. Ya, beda dengan mubtada yang hanya mufrad, yang hanya berisi satu kata saja. Atau yang semakna dengan satu kata, dia boleh berupa idhofah. Mudhaf ilaih menduduki posisi mubtada boleh. Khobar apalagi. Nah, taib. Tapi kalau jar majrur, dzarf diikuti dengan isim setelahnya, itu pasti posisinya di khobar, tidak mungkin di mubtada. Contoh khobar yang tidak hanya satu kata. Zaidun fid dari.
Zaid di dalam rumah. Jadi fid dari itu khabar. Zaidun indaka, Zaid di sisimu. Indaka ini khabar. Zaidun qama abuhu, Zaid adalah yang ayahnya berdiri. Nah, qama abuhu itu strukturnya fi'il dan fa'il. Itu khabar. Zaidun jariyatuhu dhahibah. Zaid yang hamba sahayanya wanitanya pergi. Jariyatuhu dhahibah ini adalah khabar. Nah, sudah kita selesai membahas mubtada khabar. Sekarang kita berpindah kepada fa'il. Contoh fa'il yang mengalami rafa dalam Quran surah An-Nisa ayat 170. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum. Ar-rasulu di sini adalah fa'il terhadap fi'il ja'a. Nah, berikutnya contoh fa'il ya yang mengalami rafa artinya fa'il selalu rafa ya. Fa'il selalu rafa. Wa saya'lamul kuffaru liman uqbaddar, dan orang-orang kafir itu akan mengetahui untuk siapakah akibat yang baik itu di akhirat. Untuk orang yang beriman, bertakwa. Al-kuffaru ini adalah fa'il, fi'ilnya adalah ya'lamu. Nah, demikian juga qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang beriman. Al-mu'minun di sini adalah fa'il, fi'ilnya adalah aflaha. Nah, kalau tadi disebutkan bahwa ar-rasulu adalah fa'il, di contoh yang pertama ar-rasulu adalah fa'il mengalami rafa, tanda rafa'nya adalah dengan dhammah karena dia isim mufrad. Di kalimat yang kedua al-kuffaru itu fa'ilnya mengalami rafa, tanda rafa'nya adalah dengan dhammah karena dia jamak taksir. Sedangkan al-mu'minuna juga mengalami rafa karena dia fa'il, tanda rafa'nya adalah dengan dhammah karena dia jamak mudzakkar salim. Selanjutnya kita berpindah ke naibul fa'il. Contoh naibul fa'il yang mengalami rafa. Ingat bahwa naibul fa'il itu hanya ada dalam kalimat yang tidak memiliki fa'il, kalimat pasif. Nah, seperti dalam hadis riwayat Al-Bukhari, idza uqidal mu'minu fi qabrihi utiya thumma syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Jika seorang yang beriman didudukkan di kuburnya, ia didatangi malaikat, kemudian ia bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-mu'minu adalah naibul fa'il. Ya, tanda, dan dia sebagai naibul fa'il selalu mengalami rafa. Tanda rafa'nya adalah dengan dhammah karena dia adalah isim mufrad, tunggal. Berikutnya juga yang contoh naibul fa'il, la tuqta'u yadus sariqi illa fi rub'i dinarin fasa'idan. Tidaklah dipotong tangan pencuri kecuali pada pencurian senilai 1/4 dinar ke atas. Yadus sariqi ini adalah naibul fa'il dalam bentuk idhafah. Yang dinilai adalah mudhafnya, yadu. Itu mengalami rafa karena dia sebagai naibul fa'il, tanda rafa'nya adalah dengan dhammah karena dia adalah isim mufrad. Contoh yang lain adalah dalam Quran surah Ar-Rum ayat 2, ghulibatir rum. Asalnya ghulibat disukun. Ghulibat ar-rum. Karena bertemu dengan alif lam maka dihidupkan sukunnya dengan cara dikasrah. Ghulibatir rum. Di sini ar-rum adalah naibul fa'il. Romawi telah dikalahkan. Ar-rum adalah naibul fa'il, maka dia mengalami rafa, tanda rafa'nya adalah dengan dhammah karena dia adalah isim mufrad. Berikutnya contoh khabar inna dan isim kana.
Inna sa'ata atiyatun. Sesungguhnya hari kiamat akan datang. Quran surah Thaha ayat 15. Atiyatun adalah khabar inna. Khabar inna selalu rafa. Sedangkan isim inna as-sa'ata itu selalu nasab. Berikutnya, contoh berikutnya adalah annallaha ghaniyun hamidun. Sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Ghaniyun di sini adalah khabar inna. Maka dia mengalami rafa. Tanda rafa'nya adalah dengan dhammah karena dia adalah isim mufrad. Untuk isim kana yang selalu dibaca rafa, contohnya kanan nasu ummatan wahidatan. Dulu manusia adalah umat yang satu. Quran surah Al-Baqarah ayat 213. Umat yang satu artinya mereka semua mentauhidkan Allah di awal-awal penciptaan manusia. Sampai mereka terjatuh ke dalam kesyirikan hingga Allah utus Rasul pertama yaitu Nuh alaihi salam. Kanan nasu ummatan wahidatan. Dulu manusia adalah umat yang satu. Antara Nabi Adam dengan Nuh itu adalah 10 generasi. Disebutkan dalam sebagian tafsir. Nah, an-nasu adalah isim kana. Maka isim kana selalu dibaca rafa. Tanda rafa'nya di sini adalah dengan dhammah karena dia adalah isim mufrad. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah adalah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allahu di sini adalah isim kana. Isim kana ya, dan isim kana selalu dibaca rafa. Di sini tanda rafa'nya adalah dengan dhamma karena itu adalah isim mufrad lafdzul jalalah. Nama Allah yang mulia. Nah. Berikutnya contoh tawabi na'at dan taukid yang marfu. Nah. Contoh na'at di sini annallaha azizun hakimun. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surah Al-Baqarah ayat 209. Ada sebagian yang menilai bahwa hakimun adalah na'at. Na'at terhadap azizun. Namun ada juga sebagian ulama yang menilai bahwa hakimun adalah khobar yang kedua. Khobar pertama adalah azizun, khobar kedua adalah hakimun. Nah, contoh na'at misalkan adzabun alimun. Adzabun alimun. Ya, azab yang pedih. Adzabun adalah man'ut, na'atnya adalah alimun, azab yang pedih. Itu juga contoh yang lain ya. Kemudian taukid yang mengalami rafa, contoh la taqumus sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha fa idza tala'at wa ra'aha an-nasu amanu ajma'un. Tidaklah tegak hari kiamat hingga matahari terbit dari barat. Jika matahari terbit dari barat dan manusia melihatnya, akan beriman manusia seluruhnya. Taukid itu menggunakan kata ajma'. Kalau rafa'nya ajma'un. Kalau nasab atau jarnya ajma'in. Ya. Di sini taukidnya menggunakan ajma'un. Karena muakkadnya adalah an-nasu, manusia. An-nasu di sini mengalami rafa. Muakkadnya mengalami rafa karena dia adalah sebagai fa'il. Sedangkan taukid i'rabnya mengikuti muakkad. Ini bisa dilihat di bab 14 insyaallah. Dikaji lagi kalau ada yang perlu membaca apa itu taukid, apa itu tawabi. Nah, badal yang marfu misalkan hatta ta'tiyahumul bayyinatu rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Al-bayyinatu mubaddal, badalnya rasulun. Al-bayyinatu itu adalah dibaca rafa karena dia sebagai fa'il. Maka badalnya juga mengalami rafa mengikuti mubaddal. Nah, rasulun
itu badalnya. Tanda rafa'nya adalah dengan dhammah karena dia adalah isim mufrad. Berikutnya ataf, ya, ma'tuf, huruf isim setelah ataf. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya penolong atau pembela kalian adalah Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Ya. Allahu wa rasuluhu. Allahu ma'tuf alaih, wa itu huruf ataf. Rasuluhu itu ma'tuf. Ma'tuf mengikuti ma'tuf alaih dalam hal i'rabnya. Karena ma'tuf alaihnya rafa, Allahu itu adalah sebagai khabar, ya, maka ma'tufnya rasulu itu juga mengalami rafa. Tanda rafa'nya adalah dengan dhammah karena dia adalah isim mufrad. Nah, kemudian ringkasan tanda-tanda i'rab rafa. Tanda i'rab rafa dhammah itu untuk jenis kata isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan apapun. Untuk tanda i'rab rafa wawu itu untuk jenis kata jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Isim tathniyah tanda i'rab rafa'nya adalah alif. Fi'il mudhari jika bersambung dengan dhamir tasniyah atau dhamir jama' atau dhamir muannas al-mukhatabah, tanda i'rab rafa'nya adalah dengan tetapnya nun, ya, dengan tetapnya nun. Atau di sini fi'il mudhari jika bersambung dengan dhamir tasniyah atau dhamir jama' atau dhamir muannas al-mukhatabah ini disebut juga dengan af'alul khamsah. Disebut juga dengan af'alul khamsah. Contoh kalimat dengan masing-masing tanda i'rab rafa. Dhammah pada isim mufrad misalkan Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Quran surah Al-Fatih ayat 29. Nah, Muhammadun di sini adalah sebagai mubtada. Maka mubtada selalu dibaca rafa. Tanda rafa'nya di sini adalah dengan dhammah karena dia adalah isim mufrad. Contoh lain untuk dhammah sebagai tanda i'rab rafa pada jamak taksir. Tajri min tahtihal anharu. Al-anharu ini jamak taksir dan posisinya adalah sebagai fa'il, dan fa'il selalu dibaca rafa. Tanda rafa'nya adalah dengan dhammah karena dia jamak taksir. Contoh tanda i'rab rafa dhammah pada jamak muannas salim. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Wal mu'minatu di sini jamak muannas salim. Dan posisinya sebagai ma'tuf, ya, maka dia mengikuti ma'tuf alaih. Ma'tuf alaihnya adalah al-mu'minuna. Al-mu'minuna dibaca rafa karena dia sebagai fa'il. Maka ma'tufnya al-mu'minatu juga rafa. Tanda rafa'nya adalah dengan dhammah karena dia adalah jamak muannas salim. Kenapa ma'tuf alaihnya sebagai rafa? Dibaca rafa karena dia adalah sebagai fa'il dari dhanna. Nah, berikutnya tanda i'rab rafa dhammah untuk fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan apapun. Contohnya kadzalikallahul yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Yakhluqu fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan apapun, dia mengalami rafa. Tanda rafa'nya adalah dengan dhammah. Berikutnya waw sebagai tanda i'rab rafa pada jamak mudzakkar salim. Contohnya pada Quran surah Ali Imran ayat 28. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Al-mu'minuna sebagai rafa, dibaca rafa karena dia posisinya adalah sebagai fi'il, ya. Sebagai fi'il. Sebagai fa'il dari fi'il yattakhidh. Yattakhidh. Nah, dan di sini tanda rafa'nya adalah dengan waw karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Untuk tanda i'rab rafa' waw pada asmaul khamsah misalkan idz qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 106.
Ketika saudara mereka Nuh berkata, tidakkah kalian bertakwa? Akhuhum, ini adalah asmaul khamsah, mengalami rafa karena dia posisinya sebagai fa'il, pelaku. Fiilnya qala. Nah, di sini tanda i'rab rafa'nya adalah dengan waw karena dia adalah asmaul khamsah. Contoh tanda i'rab rafa' alif pada isim tasniyah, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab. Berkatalah dua orang laki-laki yang takut kepada Allah, yang Allah berikan nikmat ketaatan kepada keduanya, masuklah kalian ke dalam pintu itu. Quran surah Al-Maidah ayat 23. Rajulani ini adalah dibaca rafa karena dia sebagai fa'il, dan tanda rafa'nya di sini adalah dengan alif karena dia isim tasniyah. Dan tetapnya nun adalah merupakan tanda i'rab rafa untuk fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir tasniyah atau dhamir jama' atau dhamir muannats al-mukhatabah, ini disebut juga af'alul khamsah. Jadi tetapnya nun itu adalah tanda i'rab rafa pada af'alul khamsah. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, dan sesungguhnya mereka mengatakan apa yang tidak mereka perbuat. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 226. Yaquluna dan yaf'aluna ini af'alul khamsah. Nah, terakhir kita akan bahas latihan. Pilihlah jawaban yang paling benar berikut ini. Ada 5 soal pilihan berganda. Berikut ini yang selalu mengalami i'rab rafa kecuali, berarti yang tidak mengalami i'rab rafa. Jawaban yang benar adalah C, mudhaf ilaih. Jadi mudhaf ilaih selalu mengalami i'rab jar atau khafat. Nomor 2, fi'il pada naibul fa'il selalu. Jawaban yang benar adalah B, majhul. Karena naibul fa'il itu pada konteks kalimat pasif, majhul ya, tidak diketahui fi'il, tidak diketahui fa'ilnya. Nomor 3, berikut ini adalah isim yang tanda i'rab rafa'nya adalah dhammah kecuali ya. Jawaban yang benar adalah asmaul khamsah. Asmaul khamsah tanda i'rab rafa'nya adalah dengan waw. Nah, abuka, hamuka, fuka, dzu malin, waw ya. Nomor 4, isim yang tanda i'rab rafa'nya adalah waw. Jawaban yang benar adalah D, jamak mudzakkar salim. Nomor 5, isim tasniyah tanda i'rab rafa'nya adalah dengan, jawaban yang benar adalah C, alif. Demikian pembahasan kita tentang i'rab rafa' pada isim di bab 16 ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.